pernah ada yang ngambil pertanian saya, cuma nggak izin dulu sama saya. Habis itu dia kemasukan. Peng, nyebut Peng, Istighfar, nyebut, Istighfar. Peng, nyebut Peng, Istighfar Peng, nyebut Peng, nyebut. Selamat malam pemirsa Memburi Misteri, berjumpa lagi bersama saya Fadi Iskandar. Pada hari ini saya sedang berada di sebuah pabrik. Dulunya pabrik ini dipakai untuk memproduksi sebuah boneka. Dan kalau misalnya kita melihat kondisi bangunannya juga sekarang memang sudah sangat tidak terawat sekali. Karena mulai dari 95 gedung ini beroperasi dan di 2000 gedung ini sudah tidak digunakan lagi. Berarti sudah hampir 18 tahun gedung ini kosong. Dan banyak sekali warga yang bercerita mengenai keangkeran tempat ini. Ya memang tempat ini seram, angker, orang-orang sini udah pada tahu semua juga. Bukan seram lagi, saya yang ngerasain lah. Seperti apa misteri yang terjadi di gedung ini? Mari sama-sama kita lakukan penelusuran. Kelihatan nggak sih tempatnya kayak gimana? Yang memang bangunannya udah hancur, bisa dilihatin. Nih loteng-lotengnya. Udah banyak yang mau lepas-lepas. Dengar nggak ada suara dari ujung tadi? Dia tepat dari ujung situ. Dari sumber suara tadi. Ada yang lari anak kecil. Dari sini nih. Kan ini ada tembok nih. Coba sini. Ini ada tembok nih, Mas. Lari gini. Hah, ke sini. Dari arah sini ke situ, set gitu. Dan tingginya persis setembok ini. Berarti kan anak kecil dong. Pocongnya di situ tuh, Bang. Oke, kita ke Wisnu dulu. Ada Wisnu di situ. Udah. Kenapa, Sar? Hah? Kenapa? Tadi ada anak kecil yang lari. Tapi sebelum ngelihat anak kecil tuh Wisnu udah melihat sosok di pojok. Cuman emang aku nggak langsung mau melihat semuanya gitu ya. Cuman emang ada kain gitu. Di pojok mana? Sebelah situ? Sebelah sana. Setelah Wisnu mau menggambarkan, ada bunyi. Ada bunyi di sana. Blek gitu. Dapat nggak tadi gambar? Siapa yang ikut sama Dipo ya? Dipo. Dapat nggak gambar? Nggak dapat, bunyinya cepet banget. Terus udah gitu, nggak lama ada suara bunyi, ada yang lari. Larinya dari arah tembok sana ke sini larinya. Tinggi si anak ini setinggi si tembok ini nih yang, jadi kepalanya di atas sedikit. Berarti kan anak kecil kan? di sini Sar, tadi Sar. Ya. Fat, Kenapa? sosok yang ini masih ada, Di mana? yang digambar Wisnu. Di mana sosok? Masih ada tuh di pojok. Dia masih ngeliatin ke kita. Nih, masih. Boleh dikasih lihat ke pemirsa dulu? Bentar deh, ini kok ada boneka sih? Sedikit. Astagfirullah. Ini kan emang bekas pabrik boneka, Sar. Ini baunya nggak banget ya? Banyak bilatung lagi. Hah? Banyak bilatung. Ini bilatung kan sih? Belatung. Masih ada ya, Nu? Dia masih stay aja di situ. Sosok pocong itu. Di ujung, pas di sudut. Emang linger di sini ya? Sar, energinya si sosok pocong ini gede nggak sih? Belum terlalu jelas, tapi dia seperti ngasih tahu, seperti menyapa gitu. Dan kalau dari caranya, astagfirullahaladzim, untuk
ini kita baru masuk pertama kali nih. Kita belum melakukan pembuktian, belum apa, tapi kita udah dapat interaksinya seperti itu ya. Kita coba melakukan penelusuran dulu. Tapi sebelum penelusuran, kita punya narasumber nggak sih? Ada ya? Boleh kita undang dulu? Oh, Assalamualaikum Pak. Dengan Pak siapa? Pak Herwan. Pak Erwan. Oke, Halo, ini Pak Sarah. Erwan. Ini Wisnu. Boleh Pak di tengah sini Pak? Oke, Pak Erwan, ini kan yang kita tahu nih dari tim kita bahwa ini dulunya bekas pabrik boneka, benar ya? Benar. 95, 95, produksi tahun 2000. Berarti hampir 18 tahun gedung ini kosong. Kosong. Mungkin boleh nih Pak Erwan ceritain ke kita dulu nih ada masalah apa di sini atau sering ada gangguan. Dulu gini, jadi karyawan boneka ini sering diganggu ya Sorry, kesurupan. berarti dari tahun 95 dong? Iya, dari 95 dari setelah dia ngisi sampai dia pindah lagi. Jadi di sini ada semacam kayak genderuwo. Terus anak makan di belakang sini pernah ada pembantaian, tapi saya nggak tahu ada pembantaian apa. Cuman jadi rohnya roh penasaran. Oke. Sosoknya apa, Pak? Perempuan. Perempuan. Sosok. Terus ada cerita apa lagi nih Pak? Sambil jalan boleh? Boleh kita sambil Ya, Sarah sambil seperti deteksi itu. ya Sarah? Iya. Mungkin ya, kenapa Ini Sar? seperti banyak layer gitu. Jadi tadi kalau misalnya yang dilihat ada sosok besar, belum terlalu terlihat, dan sepertinya memang ada satu sosok perempuan yang Dibilang penasaran. Pembantaian. sebenarnya agak keras juga Ya agak dia. keras benar. Tadi berusaha karena kan arahnya dari sana nih Fadi. Ngeliatnya tuh seperti ada plastik gitu. Oh, ada kayak penghalang gitu ya, tapi Jadi transparan gitu. masih belum Oh, gitu, kelihatan iya. nih apa gitu. Kita sambil jalan yuk. tuh. Oh, ini lega juga ya Pak, ini Ya kebun ini, ya belakang. nah di sini Ada. nih makhluk perempuan yang ada Boleh dong tembakin lampu ke sini dong, gue pengen lihat, nggak bisa lihat apa-apa gue nih. pojok dong. Sebentar deh. Ini ada sosok perempuan di persis di depan. Dia duduk di bawah tapi dan Ini saat. berat banget. Di sini tadi. Badannya kurus Terus. gitu ya Pak. Tapi kok rambutnya nggak ada Fat. Maksudnya kayak ada tapi sedikit-sedikit yang bagian sini botak. Dia ngeringkuk. Posisinya Ini boleh digambarin? Saya tadi ketika Sarah sempat menjabarkan sosok yang dia lihat itu seperti apa, dibenarkan oleh Bapak ya, narasumber kita, bahwa ini sosok Roh penasaran. roh penasaran akibat pembantaian ya. mau pakai pen dulu? Boleh. Kepalanya perih. Lu ngerasain apa yang dia rasain? Kepalanya perih banget. Apa ya kayak terus lengket ada darah-darah kering gitu. Hah? Dibakar. Hah? Kayak seperti dibakar. Dibakar. Coba pakai ini ya. Gue minta night shot ya. Gue minta night shot. Kalau memang kamu ada di sini,
Boleh kamu gerakan pendulum ini? Ini gerak. Ketarik ini. Kok Hah? ketarik. Kita tarik ke bawah. Nah, ke arah bunyi tuh. Dia tidak nggak melingkar tapi mengarah ke sana. Nggak mau gerak. Iya, iya. Ini gue ngeliat posisinya dia nggak muterin, tapi dia posisinya kayak ditarik ke sana ya, Kang. Aku putus dulu ya. Putus dulu ya. Ini dia disiram. Hmm? Disiram. Tadi dia sempat ngomong apa? Dia tuh kok dibakar ya, Fat? Iya. Dibakar? Iya. Iya. Bener loh, bener Pak. Karena rambutnya hilang. Astaga. As. Oh, Kok ada yang jatuh? Oke, gue minta kamera normal. Dapat nggak? Dapat nggak? Gue minta kamera normal. Ini, Pak, ini disiksa. gue merinding banget. Hah? Karena kesana. Pelan-pelan ya. Kita mungkin dia ini agak sungkan dengan Iya, benar. sosok yang ada di sini juga. Nanti mungkin sambil kita jalan kita bisa membuka apa sih gerbang komunikasi lagi Iya. supaya dia bisa enak bicara gitu. Karena nih di sini yang sosok Banyak lah sini. Boleh kita geser ke sini? Yuk. Soalnya ini lihatnya. kita tadi pas kita lagi omongin sosok wanita ini, ya kita belum selesai ngomong, tiba-tiba kita dapat suara lagi di atas, terus seperti ada benda yang dilemparin ke loteng, ngeglinding. Saya pikir bakal jatuh ke sini, tapi ternyata nggak ada bendanya. Kenapa Pak? Sering juga kejadian dengar kayak gitu? Sering. Ya, apalagi lagi waktu ada tiba-tiba. Berarti udah ada hal yang biasa ya Hal Pak? yang biasa. Ini barusan ada kepala muncul di atas kamu tadi. Dari sini. Oh oke. Yang besar kan Pak? Ngintip dia. Lihat. Kayak matanya ngotot gitu deh. Oke, kita fokus dulu sama sosok yang tadi di sana. Boleh Wisnu diperlihatkan gambarnya seperti apa? Iya. Nah, yes. Udah setengah buat rambutnya. Masih ada sedikit. Hanya Tapi masih panjang. orangnya penasaran. Udah celok. Benar, habis kepala Iya, terus tapi kemarin kelihatan Ya. pakai baju kayak daster gitu. Tapi sininya sobek ya. Sobek. Ini entah kayak rusak. Tadi dibakar atau Ini udah nempel sama kulitnya. Berarti Bapak sempat pernah lihat sosoknya juga ya? Pernah terus. Ya, jadi hanya sekilas. Dan ini yang digambarin benar berarti sama Wisnu ya Pak? Hampir mirip. Mirip seperti ini benar ya? Oke pemirsa, kita mendapatkan satu sosok di sini. Ini sosok dan dibenarkan oleh narasumber kita ya. Iya. Karena Bapak juga sempat melihat gitu ya. Mungkin kita akan lakukan, kenapa Sat? Sat? Ini mesnya ya Pak ya? Iya, Mes. Auranya sangat tinggi. Kenapa Pak? Auranya sangat. Iya. Boleh kita lakuin penelusuran dulu sini sebentar? Biar kita konsentrasi. Oke, Bapak boleh ini dulu.
dia sukanya di sini. Sosok yang perempuan sukanya di sini karena adem. Iya. Iya, beda banget. Ini kan Banyak yang ada di sini. Ada sosok ada sosok yang besar di yang main ya yang gudang utama. di situ memang tempat kumpul, jadi sangat campur. Ini aku nggak mau masukin semua ya, cuman dia memberikan informasi secara gambar karena nggak kuat kumpulnya. Jadi sosok yang lagi berkomunikasi dengan Sarah ini adalah yang kita lihat. Sini boleh. Ini masih sosok ini. Dia ngasih tahu bahwa dia senang juga di sini karena tempat ini. Sorry, ini kalau misalnya gue lihat bentukannya seperti bekas musola ya kayaknya ya. Ya mungkin Ya ini kayak bekas musola loh. Ya kayak bekas musola ya. Ini kayak gantung sarung, mukena. Itu tuh gantung apa itu? dia adem di sini, dia bilang tapi mau ikut. Boleh tahu namanya siapa? Kenapa sih? Boleh minta racun. Sar, tangan lu diapain? Masukin lah. Boleh tahu namanya siapa? Boleh tahu namanya siapa? Iya, kamu kesakitan. Aku nggak mau. Nyalain dulu. Nyalain dulu, bentar. Tadi apa sih binatang ya? Binatang apa sih? Nggak ada. Binatang, Nggak ada. Ada. Mana sih? Nggak ada. Sar, nggak ada binatang. Cewek tadi gini nih. Gini nih. Dia meluk itu dari belakang. Iya. Tapi terus terang, aku kan emang nolak. Jadi aku nggak mau. Jadi antara dia sama aku. Aku nahan gitu. Dia nggak bisa bicara juga. Nggak bisa ngomong juga. Nggak Ya? bisa bicara juga. Tapi menurut dia, di sini enaknya emang nyaman ya. Lebih nyaman di sini ya. Aku suka deh. Oke. Dingin kalau di sini. Ini posisinya si sosok wanita yang tadi coba komunikasi sama Sarah itu di situ. Ini posisi tempat yang paling dia senang di sebelah sini nih. Iya, dekat juga. Dan di situ karena musola juga sih, maksudnya logika gue bilang bahwa kenapa adem kalau di tempat ibadah kan memang kadang-kadang kan kita selalu merasa lebih tentram, lebih adem. Gitu sih. Tempat mayat. Tempat main. Ini tempat main dia. Tempat main siapa? Kamu siapa? Saya harus boleh dilihat lagi ini sosok siapa yang masuk ke sana. Nama kamu Toto? Kamu bisa nulisin nama kamu? Kamu udah lama di sini? Udah lama? Toto siapa? Tolong. Pulang.
Kamu mau pulang kemana? Apa? Kamu nusuk diri kamu sendiri? Ini apa? Pisau. Apa itu? Apa yang hilang? Apa yang hilang? Apa yang hilang? Sekarang. Jarinya hilang. Jarinya. Jarinya hilang. Mana? Katanya siapa? Hah? Siapa? Sosok beda ini kok. Beda lagi? Di badan lo? Siapa ini? Anak-anak. Anak-anak. Oke. Oke. Terus kalau bisa gambarin, boleh digambarin di belakang apa ya? 10-11. 10-11 tahun yang lalu. Jarinya nggak ada ya. Jarinya, oke. Ah, Mau lo lepasin dulu? mau dibawa kemana sih? Ini di tangan lo ya? Ini masih ada di sebelah ini. Iya, iya. Tangan lo rapat banget sini. Tangan lo kenceng banget ini, Sat. Ya mau dibawa kemana? Iya. Kita nggak bisa. Ya. Kalau nggak mau ngomong, kita nggak bisa bantu apa-apa. Oh ya, udah ya. Ya. Apa sih nggak? Udah. Udah. Ini banget ya, puzzle banget ya. Karena bermunculannya itu sedikit demi sedikit. Dan yang anak-anak ini jarinya nggak ada kan? Ya, jarinya nggak ada, oke. Ini sosok anak-anak yang lo lihat di depan tadi, di gedung Iya, utama. Yang lari dia, pertama kali. yakin aku dia. Dia ngejar lagi ke sini, ngajakin main. Oke. Tapi udah anak umur segitu udah mulai gede ya, udah mulai gede dan berat banget badannya dia juga. Tapi tidak terlihat tangannya itu memang emang kepotong atau apa karena yang di bagian sini tuh emang jempolnya nggak ada. Jadi kan pernah ada yang pekerja di sini dulu kan sampai ada mesin itu kan mesin potong pakai gini. Jadi dia pas nyerut tangannya ikut potong. Itu tepat jam 1 apa jam berapa gitu. Jadi, 1 siang. ya saya sampai nguburin ininya. Saya jempol. nguburin ya. Saya nguburin. Segini nih 2. Oh, 2 jari yang kena. Ini yang ini. Telunjuk sama jempol ini yang hilang. Kenapa dah? Kenapa mau ngomong aja ngomongnya? Iya, yang tadi pertama kali Sarah di dalam waktu gue lagi opening. Coba lu lihat gambarnya Wisnu. Oh, lu nggak lihat gambar belakangnya? Pakai kaos oblong, pakai sendal. Dengar nggak Fat? Gue denger ada suara sini. Gini. Iya, iya. Lu denger kan? Dengar nggak? Denger nggak audio tadi Atmoy? Kayak suara. Yang tadi, Hah? cewek tadi. Yang cewek tadi? Oh, yang tadi ya, yang tadi di sini. Nah, oke, kita keluar aja dulu. Kita keluar aja dulu. Oke, kita coba mau ke pos sebentar. Pos dulu ya. Kita ke pos dulu. Ya. Oke, tadi ada laporan dari tim kreatif kita bahwa ada satu sosok Mbah Gagu. Oh iya. Itu sosoknya seperti apa Pak? Boleh diceritain dulu? Perempuan,
rambutnya merah, terus punya anak kecil ini, itu sangat berani sekali. Dulu pernah ada kejadian yang mengambil singkong saya, itu dari Oke. sampai dia ke kesurupan. Dari sini saya ya didoain sama saya sembuh dari sini, cuman pulang ke rumahnya ke Raja Bungur. Dia sakit 3 hari. 3 hari ya. 3 hari kerasukannya langsung meninggal. Itu perempuan. Perempuan. Mamanya nggak bisa bicara. Emang waktu ketika hidup nggak bisa bicara. Mungkin gitu. Dia di pojokan sono. Pojokan mana dalam? Cuman lari ke sini, kadang-kadang ke sini. Ada kecil. Bentar, oke. Ada anak kecil tapi nggak bareng sama Mbah Gagu ini kan, maksudnya? Kadang-kadang. Ini pegang. Itu penampakan ya, bukan zaman waktu dulu hidup. Penampakan. Oke. Ini yang kecil ini Ini budaya. atau beda? Ini seperti ini, anak kecilnya. Rambutnya gitu bener? Iya, rambutnya digituin. Kayak orang Jepang. Oke, makasih ya Pak ya Iya. informasinya. Makasih ya Pak, maaf ya saya agak menjauh bukan karena Bapak. Karena saya kaget. Hah? Agak sedikit. Iya, kita kayak Oke. ini gimana sih kok jadi cuman kalau sosok anak kecilnya tadi dibenerin sama si bapaknya gitu. Jangan. Sebentar. Jadi kayak dari tadi ini kita mau dibohongin. Kita ada rasa iba, kasihan gitu kan. Terus ntar kita ke bawah nih semuanya. Ke bawah mulai dede nyerang. Oh gitu. Iya. Dan kalau yang sosok yang perempuan dibakar tadi memang ada ya? Memang ada. Iya. Berarti bukan wanita. Dia memang ada. Enggak, ini salah satu korban. Dan ada beberapa tapi tidak terlihat. Tanya apa sih? Apakah benar ada sosok? Dulunya kayak ditarik ke bawah gitu tadi. Hah? Iya, Ya kan? iya. Ke bawah banget. Bukan. Ini soalnya di talinya gue kerasa keras nih. Jadi ada yang neken gitu. Ini apa? Dia nggak ngebolehin ngomong. Tapi takut gitu rasanya. Enggak, ini tuh campur Fadli. Ya ini kerasa, di sininya kerasa banget. Boleh nggak sih gue ceritain yang sebenarnya terjadi di sini, Sar? Boleh. Mungkin kita masih belum tahu benar apa enggak. Tapi ini seperti kayak... Man, keluar man. Man, Apaan? Apa sih? minggir lu man. Gak ada. Apa? Gak ada. Firman di sini. Enggak, man. Itu Firman di situ. Ini Firman, itu Firman tuh! Firman tuh, Firman. Itu siapa? Digembok nggak bisa masuk. Ini Firman nih. Itu siapa? Yang dominan itu yang perempuan ya? Justru yang berambut merah. Nggak ada sosok besar, dia yang paling besar ini. Itu dia. Dia yang paling jahat sih, ya jahat. Itu bikin panas. Haus dia. Nggak tahu haus apa. Dia menyerupai, dia bisa menjadi bentuk apapun yang bisa memanipulasi manusia supaya celaka ya. Ya kita pasti diundang Ya. sebesar ini ya. Ini pabriknya. Oke. Ini bukan sosok wanita sebenarnya. Apakah dia menyerupai apa dia berubah? Menyerupai Dan dia berubah-ubah, bisa jadi apapun. Di mana ya? Aku mau mencoba untuk komunikasi lagi sama yang perempuan ini deh. Tapi di mana ya enaknya ya? Aku boleh duduk nggak? Boleh, depan di sini. Langsung. Tapi Ngosong.
Nggak lu masukin kan, cuman komunikasi aja kan, Sar. Bau melati lagi gue nih. Ada yang nyium bau melati nggak di sini? Ya, lu pada nyium semua. Lu warga sini nggak yang pakai baju hijau, yang jaket, lu warga sini, lu nyium bau melati nggak? Sumpah demi apa? Oke, berarti kita nyium yang sama ya. Jangan jauh-jauh, deket-deketan aja sama di belakang kamera. Ada 4 mayat. 4 mayat, 3 perempuan. 3 perempuan, oke. 1 laki-laki. 1 laki-laki. Itu satu keluarga mereka. Bangunan ini semua belum ada. Kok lihat ada tong? Tong. Bapak sama 2 anaknya dimasukin ke situ. Dibakar di situ. Dibakar hidup-hidup. Rambutnya hilang yang ceweknya. Ya. Itu ibunya. Sosok yang kita temuin itu adalah ibunya. Ibunya nggak langsung dibunuh karena dulu. Terus baru dibunuh. Pelakunya ada 3 orang. Semuanya bawa pisau. Bentuk pisaunya besar apa sih ya? Kayak pedang gitu. Enggak, Golok. golok. Dan mereka ketawa. Kok kayak perampok gitu ya? Iya, perampok ya bisa jadi. Zaman dulu banget berarti ya. Dia cuman pengen pergi dari sini sih sebenarnya. Yang perempuan ini. Yang sosok yang digambarin di sana ya. Dia sekarang minta tolong suami dan anak-anaknya ada di mana. Karena kan kita juga tidak tahu pasti apakah tempatnya di sini atau tidak kan. Dia tanya terus ini. Ada gambar anak dan 2 anaknya dan suami. Nanti mungkin kita doain dia. Iya, pasti kita doain. Berarti dia agak nyangkut di sini saat. Dia minta maaf, tadi maaf. Mau ikut. Iya. Bukan maksudnya mau, ya baunya. Ini sekarang bau seperti kolon apa sih minyak wangi zaman dulu ya. Nyium nggak? Hah? Nyium. Baunya beda, bukan bau melati lagi nih, wanginya beda lagi. Dia bilang juga berpesan Fadi, hati-hati karena makhluk yang di atas. Ya, yang tadi digambarin terakhir sama Wisnu, yang sosok besar itu. Sangat jahat. Oke, pemirsa itu yang bisa kita dapatkan ceritanya. Kita nanti akan membantu mendoakan, tapi sepertinya kita masih akan melakukan pembuktian 1 kali lagi, cuman kita masih mencoba untuk baunya nggak enak banget. Buang apa? Kita masih ada 1 lokasi lagi untuk kita melakukan pembuktian. Oke, pemirsa Memburu Misteri, kali ini kita akan mencoba untuk melakukan pembuktian. Jadi kan saya dan juga Sarah sempat melakukan pembuktian dengan menggunakan mendulum ya. Oke, dan kita akan mencoba menggunakan mendulum tanpa perantara dari Sarah dan juga saya. Jadi nanti kita akan coba setup kamera di dalam gudang. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa mendapatkan reaksi yang sama seperti itu. Walaupun sebenarnya tadi kita rasanya sih memang lebih banyak tertarik ya. Tipis sekali ya. Tertarik ke bawah gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Tripod langsung dibawa aja ya, sama anak-anak ya.
Oke, pemirsa Memburu Misteri, tadi kita sudah melakukan pembuktian bahwa tadi kan kita juga beberapa kali ya Sarah coba menggunakan pendulum. Memang pergerakannya itu kadang-kadang melingkar, kadang-kadang menunjukkan arah, tapi lebih banyak tadi yang kita rasakan adalah tarikan ke bawah. Ya, jadi Tipis kali ya Fadi ya. Lingkarannya tuh tipis ya. tipis banget lingkarannya, tapi tarikan ke bawah itu sangat kenceng karena itu terasa banget ketika gue pegang pendulum itu bener. Jadi dia nariknya kayak gini, itu kerasa banget. Dan lagi-lagi Sar, mereka berinteraksi dengan mengeluarkan suara. Jadi sempat beberapa tertangkap kamera dan tertangkap sama audio kita juga. Ada beberapa suara-suara aneh dan juga beberapa suara yang mengganggu pada saat kita hadir atau datang ke sini. Ada suara ya? Kayak ada suara napas di sini tadi. Push. Fadi, mundur deh. Hah? Mundur. Dia muncul dari sini ya, Sam? Dia dari sini ya? Gue kayak ngerasain gitu kayak... Gede ini, energinya besar banget. Yang di belakang juga hati-hati Yang di ya. belakang Ini kamera juga kita hati-hati kayak ya. dikepung sih. Mas Iman, aman kan? Ada megang gimana gitu? Mas Iman aman kan? Yuk konsentrasi semua ya, konsentrasi semua, jangan ada yang bengong. Siapa sana yang hadir di sini? Nggak mau kepancing. Aku nggak mau kepancing. Aku nggak mau kepancing. Aku nggak mau kepancing. Keluar, yang lain keluar. Yang lain keluar yuk. Yang lain keluar sekarang. Boleh yang lain keluar? Semua ikut, semua ikut. Semua keluar, semua keluar. Teman-teman, Iya. Nggak apa-apa, lepas dulu. kita sambil jalan keluar pelan-pelan nih. Boleh nggak? Yang lain keluar dulu. Yuk, kita keluar. Wisnu keluar, Davi keluar, Yuki di luar, tolong. Keluar, ayo keluar. Jalan keluar. Pak Iwan, yuk keluar yuk. Fadi, ayo. Keluar kabeh. Iya, ayo. Yuk keluar yuk. Keluar yuk. Ini yang jagain Mas Iman. Yang jagain Mas Iman menjaga kita. Oh, ini yang jagain Mas Iman. Jadi jangan di sini. Makasih. Terima kasih ya Eyang ya. Matur nuwun, kita sekarang kita pulang ya Eyang ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, terima kasih ya Eyang. Di sini bahaya yang ulah ke jero, jangan ke dalam katanya. Boleh tahu sosok siapa yang di dalam ya? Pusing ya. Usil. Ini gue pegang tangannya Iman, gue merinding sampai ke kepala. Terima kasih ya Eyang sudah memberitahu kami. Udah aman ya yang kita di sini? Atas non ya, atur non yang, atur non. Terima kasih ya. Itu tadi Mbah. Menjaga Mas Iman. Ya? Hah? Tadi Mas. Iya. Itu di kupingnya Mas Iman. Yang pintu yang Pintu yang bolong mana? nih.
Oh, yang sini, yang kanan ya, yang arah Batu. Iya. Berarti nggak hanya satu ya, Mas? Ada beberapa ya? Ada beberapa. Dengan anak-anaknya ya? Oke pemirsa, bukannya kita tidak mau melakukan pembuktian lebih jauh lagi, tapi karena berhubung kita mengutamakan keselamatan dari tim kita semua, dan tadi juga sudah ada satu sosok yang menjaga Iman, salah satu kamera person kita, warning kita bahwa lebih baik kita keluar, Ya. karena tadi yang Sarah lihat adalah kita udah dikepung.